Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Kali ini saya akan coba untuk memberikan sedikit pendalaman materi mengenai OSN geografi ya. Topiknya apa? Topiknya mengenai batuan. Nah, batuan khusus batuan beku. Ya, seperti diketahui bahwa batuan beku itu adalah batuan yang terbentuk karena proses pendinginan ya atau kristalisasi magma. Nah, jadi bahan dasarnya adalah magma yang ada di dalam perut bumi. Nah, batuan beku ini normalnya umumnya dibagi menjadi dua ya, ada batuan beku intrusif dan ada batuan beku ekstrusif gitu ya. Nah, bedanya apa? Nah, seringkali mungkin kalau di kelas jarang sekali diajarkan ya, karena ini masuk kategori topik yang agak sedikit lebih deep dalamnya. Jadi untuk OSN mungkin geografi kebumian biasanya kadang ada muncul. Nah, batuan beku intrusif itu batuan beku yang mengalami proses pendinginan di bawah permukaan bumi ya, artinya masih di dalam. Jadi kata in itu adalah di dalam. Sementara batuan beku ekstrusif itu adalah batuan beku yang terbentuk karena proses yang terjadi karena pendinginan di luar. Jadi setelah keluar permukaan bumi yang meledak itu magmanya keluar. Nah, kemudian kontak dengan udara baru dia cepat membeku. Bedanya apa? Kita lihat seperti ini. Yang pertama, untuk batuan beku intrusif itu cirinya kita bagi ya. Jadi misalkan yang pertama kita lihat dulu dari proses pendinginannya. Batuan beku intrusif itu pendinginannya relatif lebih lambat karena di dalam permukaan bumi itu kan massa udaranya kan lebih sedikit ya dibanding dengan yang di atas permukaan tanah, kan atmosfer kan lebih banyak, sehingga proses pendinginannya relatif lebih lambat ya. Proses pendinginan relatif lebih lambat. Kemudian kalau yang batuan beku eksklusif dia akan meledak ya. Jadi misalkan gunung api meletus gitu ya. Nah, itu ketika keluar dari mulut kepundan gunung api maka dia langsung membeku gitu kan, kena udara. Ya, makanya pembekuannya relatif cepat. Jadi gitu aja, berkebalikan. Ya, kemudian dari sisi bentuk hablur atau kristalnya, karena tadi pembekuannya lambat, maka kristal yang terbentuk di batuan intrusif itu lebih besar, terlihat sempurna. Jadi kayak granit ya, granit seperti berikut ini kan kelihatan nih besar-besar, ada yang warnanya coklat, oranye, kuning ya. Hitam itu dengan mata telanjang kelihatan, artinya hablur atau kristalnya terbentuk sempurna. Itu indikasi pembekuannya lambat. Tapi kalau batuan beku ekstrusif ya, karena pembekuan cepat jadi hablurnya itu tidak terbentuk agak besar, jadi karena cepat sekali makanya halus teksturnya. Kalau di kebumian ada istilah avanitik ya, tekstur avanitik. Tapi kalau yang batuan beku intrusif itu faneritik ya kan. Nah, ini bisa jadi kosakata baru ya, silakan boleh dicatat. Kemudian selain itu batuan beku intrusif itu relatif cenderung agak gelap ya, artinya si penampakan warnanya ya. Sementara yang di ekstrusif itu dia variatif ya, ada yang abu-abu terang juga, kayak batu apung kan dia terang ya. Kemudian ada tufa ya, ada riolit gitu kan. Tapi kalau batuan beku intrusif kayak apa sih, granit ya, andesit gitu kan. Kemudian basal ya, gabbro ituan kan kalau nggak salah ya. Jadi dia lebih gelap. Jadi seperti itu cara membedakannya, gimana batuan beku intrusif dan ekstrusif ya. Posisi pembekuannya, apakah di dalam ya sebelum magmanya keluar batas permukaan tanah dari hasil vulkanisme erupsi ya, atau ketika sudah keluar. Tandanya lagi, kalau di dalam batuan beku intrusif jarang ditemukan tekstur vesikuler. Vesikuler itu kayak lubang udara gas ya, karena dia kondisi udaranya kan lebih ya sedikit ya di dalam tanah itu. Tapi kalau di luar permukaan tanah kayak ekstrusif kan meledak ya, batu apung kan ada porinya besar-besar kelihatan. Itu tandanya ada tekstur vesikuler, artinya dia di lingkungan banyak udara. Itu kan logika seperti itu. Jadi kalau misalkan ada sebuah batuan gambar kok banyak lubang-lubangnya, ini tandanya apa? Oh, ini berarti membeku ketika di lingkungan yang banyak udara, itu eksklusif gitu ya. Nah, itu namanya tekstur vesikuler ya. Nah, jadi seperti itu sih gambaran perbedaan antara batuan beku intrusif dengan batuan beku ekstrusif. Jadi silakan kalian diulang-ulang aja
Ya kemudian cari gambar-gambar contohnya banyak ya di search engine, silakan dicek. Ya, itu mudah-mudahan bisa bermanfaat. Jadi sedikit demi sedikit kalian gali topik yang sekiranya agak lebih dalam dibanding topik dasar. Kalau di kelas kan mungkin batuan hanya batuan genesanya ya, batuan beku, sedimen, metamorf itu kan contohnya apa. Nah kalau yang di OSN level kebumian, geografi ya di breakdown lagi. Nah, ada batuan beku intrusif, ekstrusif, ya, ada metamorf, kontak, dinamo, pneumatolitik kayak gitu kan. Sedimentasi, sedimen klastik, sedimen organik kayak gituan kan. Nah, nanti saya akan coba bahas lagi, mudah-mudahan bisa membantu kalian nambah-nambah materi ya sebelum menghadapi OSN, karena jangan sampai last minute belajarnya ya. Jadi silakan ditabung sekarang. Terima kasih, jangan lupa di subscribe kalau mau nanti update materinya, latihan soalnya, dan jangan juga lupa kunjungi blog saya di gurugeografi.id. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.